Tapi kita sebagai pemula harus tahu beberapa hal dasar sebelum kita memasuki wilayah Thailand, supaya kita tidak mengalami kesulitan baik itu di migrasi maupun di negaranya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Drama Lukas. Tempatnya Anda bisa mendapatkan tips-tips perjalanan dalam negeri dan luar negeri. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Thailand adalah salah satu tujuan wisata favorit dari warga negara Indonesia. Walaupun Thailand itu ramah untuk pemula, tapi kita sebagai pemula harus tahu beberapa hal dasar sebelum kita memasuki wilayah Thailand, supaya kita tidak mengalami kesulitan baik itu di migrasi maupun di negaranya, supaya liburan kita tidak terganggu dan anti drama. Thailand itu salah satu negara yang memiliki kerjasama yang baik dengan Indonesia, sehingga buat warga negara Indonesia, kita bisa masuk ke Thailand tanpa visa atau bebas visa. Tetapi walaupun Thailand ini bebas visa bagi warga negara Indonesia, bukan berarti tidak ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ya. Yang pertama, sebaiknya sebelum Anda berangkat ke Thailand, 3 hari sebelumnya Anda sudah bisa mengisi TDAC atau Thailand Digital Arrival Card. Itu adalah kartu embarkasi digital dari negara Thailand. Kita bisa mulai mengisinya H-3 sebelum kita berangkat, dan paling lambat kita mengisinya sebelum kita antri di imigrasi. Kenapa? Karena nanti di imigrasi, pihak imigrasi akan menanyakan barcode dari TDAC yang sudah kita isi, dan biasanya pihak imigrasi akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari jawaban-jawaban kita yang kita berikan saat kita mengisi TDAC. Paspor kita masih harus berlaku paling tidak 6 bulan sejak kedatangan kita ke Thailand. Jika kita masuk dengan visa turis atau kita masuk sebagai turis, maka pada saat di imigrasi kita harus bisa menjawab bahwa tujuan kita adalah tourism. Hindarilah kita menjawab dengan tujuan bekerja atau melakukan aktivitas yang berbayar di Thailand, karena itu adalah ilegal bagi seorang wisatawan asing yang datang sebagai turis dan melakukan pekerjaan yang berbayar di Thailand. Dokumen-dokumen yang seringkali diminta di imigrasi di Thailand saat kita mendarat di bandara memang tidak selalu ditanyakan, tetapi kita harus bisa menyiapkan atau menunjukkan jika memang ditanyakan tiket pulang kita atau tiket keluar dari Thailand. Yang kedua, kita harus bisa menunjukkan bookingan hotel kita, atau minimal kita harus bisa menyebutkan alamat di mana tempat kita tinggal selama di Thailand. Jika kita tinggal di rumah kerabat atau di rumah saudara, maka kita harus bisa menunjukkan nomor telepon dan kontak person dari orang tersebut. Kita juga harus mengerti tujuan perjalanan kita selama di Thailand. Nggak mungkin kan kita datang sebagai turis atau kita punya tujuan tertentu tapi kita nggak tahu kita mau kemana. Jadi ada baiknya kalau kita mulai menyiapkan itinerary perjalanan kita, baik itu berbentuk print-printan secara fisik maupun kita tulis dalam HP kita. Sehingga ketika pihak imigrasi menanyakan kepada kita tujuan kita datang ke Thailand, kita bisa menjelaskannya dengan gamblang. Yang ketiga adalah masalah uang. Thailand sebenarnya mewajibkan setiap turis yang datang ke Thailand untuk membawa uang cash bagi pribadi, masing-masing pribadi minimal 10.000 baht. Dan jika itu satu keluarga dengan anak-anak yang di bawah umur, maka diwajibkan membawa uang cash sebanyak 20.000 baht. Memang tidak selalu ditanyakan ketika kita masuk sih oleh pihak imigrasi, tapi ada rate-nya kita bersiap-siap. Kita juga bisa menyiapkannya dalam bentuk debit card atau credit card yang memang itu dirasa perlu. Di Thailand masih banyak menggunakan pembayaran secara cash. Barusan saya ke Thailand, saya nggak bisa membayar dengan QRIS. Kebetulan QRIS saya adalah salah satu bank di Indonesia. Itu saya mau bayar pakai QRIS itu nggak bisa gitu di Thailand. Sehingga akhirnya saya harus tetap mengeluarkan uang cash untuk membayar makanan maupun saat belanja. Atau kita bisa menggunakan credit card. Tapi tidak di semua tempat, khususnya kaki 5, menerima credit card. Tukarlah uang di luar dari bandara, karena di bandara kursnya cukup mahal ya. Lebih baik lagi jika Anda sudah menukar uang dari Indonesia. Setiap kali Anda mengambil di ATM, Anda kena charge yang cukup mahal. Saya kebetulan kemarin kehabisan uang cash dan saya juga harus mengambil dari ATM. Itu rate yang dikenakan sekitar 150.000 sampai 200.000 rupiah per sekali tarik tunai. Untuk transportasi di Thailand ada beberapa pilihan yang cukup efisien untuk digunakan. Yang pertama, Anda bisa menggunakan BTS atau MRT. Ini adalah kereta bawah tanah atau kereta api cepat. Kita bisa membeli tiketnya dengan menggunakan cash atau credit card, atau debit card juga bisa. Rute-rutenya sangat mudah dimengerti dan Anda bisa bepergian keliling Bangkok atau keliling Thailand dengan sangat mudah menggunakan transportasi. Di Thailand ada 2 taksi online, yaitu Grab dan Bolt. Anda bisa memilih satu di antaranya, rate-nya kurang lebih sama. Tapi kemarin saya lebih banyak menggunakan Bolt karena di beberapa area Bolt ternyata lebih murah dan lebih gampang didapatkan. Yang ketiga, Anda bisa menggunakan tuk-tuk. Tapi tuk-tuk ini Anda harus pintar menegosiasikannya dengan supir tuk-tuknya, karena seringkali terjadi scam yang membuat kita harus membayar sangat mahal hanya untuk jarak dekat saja. Sebagai perbandingan untuk menawar, kita bisa membandingkan rate-nya dengan taksi online seperti Grab atau Bolt. Moda transportasi selanjutnya adalah taksi dengan Argo.
Ini juga bisa Anda gunakan, tapi biasanya jujur retail lebih mahal daripada taksi online. Yang berikutnya adalah street food. Street food di Thailand itu umumnya enak-enak ya rasanya, dan harganya pun cukup terjangkau. Kurang lebih sama seperti di Indonesia. Nah, Anda harus pintar-pintar memilih street food yang Anda ingin beli, karena kadang-kadang juga ada scam di masalah ini. Sebaiknya Anda juga bisa baca dulu reviewnya, atau Anda bisa lihat antrian yang biasanya antrian yang panjang, itu makanannya enak dan harganya cukup terjangkau. Beberapa restoran di Thailand itu juga kadang-kadang overrated ya. Kita harus pintar-pintar sering-sering berkomunikasi dengan warga lokal untuk menanyakan apa benar harganya sekian itu worth it atau enggak, restorannya benar-benar enak atau tidak. Itu akan sangat membantu kita untuk menghemat pengeluaran kita dalam hal makanan di Thailand. Yang berikutnya adalah internet. Ada beberapa pilihan internet selama Anda berada di Thailand. Yang pertama, Anda bisa membeli SIM card Thailand. Ini mungkin yang paling murah ya, tapi cukup ribet karena Anda harus mengganti SIM card Anda dengan SIM card lokal, dan Anda harus bisa mencari toko SIM card itu untuk bisa membeli. Yang kedua, Anda bisa bawa modem dari Indonesia yang memungkinkan Anda untuk selalu online dimanapun Anda berada di Thailand. Yang ketiga yang saya gunakan kemarin adalah saya memakai provider dari Indonesia sendiri, dan saya aktifkan roaming internasionalnya dan saya ambil paket untuk di Thailand. Harganya sebenarnya tidak terlalu beda dengan SIM card lokal, hanya sedikit lebih mahal. Buat saya lebih mudah karena saya nggak perlu ganti-ganti SIM card lagi. Dengan persiapan yang matang, maka perjalanan Anda di Thailand akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan, walaupun Anda pemula yang baru pertama kali pergi ke luar negeri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.